Dengan begitu, untuk pembicara sudah menyampaikan dari Bu Dwi dan juga Lili. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi saja. Mungkin kita punya waktu 5 sampai 10 menit ya untuk sesi diskusi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk Bu Dwi dan juga ini baru saja ada pertanyaan untuk Bu Lili juga. Mungkin kita satu ya kita bahas. Oh ya, kita bahas terlebih dahulu untuk pertanyaan dari yang ditujukan di sini Ibu Rita Hairina, bagaimana cara sederhana kita agar mampu menjaga kesehatan dan keberagaman biota saluran cerna? Silahkan, mungkin Bu Lili bisa langsung dijawab saja. Ya, untuk menjaga keberagaman komposisi mikrobiota saluran cerna, ini ya salah satunya kita bisa mengkonsumsi produk yang mengandung probiotik begitu. Jadi ini iklannya Butrisa mungkin ya. Selain itu juga bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung prebiotik ya. Bentar, ini tadi double. Bentar, double dengan meeting yang lain. Jadi kita juga bisa mengkonsumsi prebiotik ya. Prebiotik ini merupakan makanan untuk probiotik ya, sehingga bakteri baik di saluran cerna ini bisa proliferasinya atau pertumbuhannya lebih terdukung begitu. Selain itu, prebiotik tadi bisa difermentasi oleh probiotik menghasilkan SCFA yang banyak penelitian membuktikan bahwa SCFA ini memiliki manfaat kesehatan ya. Salah satunya butirat bisa mencegah kanker begitu. Bu Lili sudah mau meninggalkan tempat, mau nguji katanya. Oh, iya Ibu. Kalau selesai boleh mungkin meninggalkan tempat karena sepertinya sibuk sekali ya ini Bu Lili ya. Ini saya nguji baru Maya sudah mulai. Nah, silahkan kalau mau, ini sudah saya ambil fotonya kok. Nanti kita. Monggo silahkan kalau mau menguji. Terima kasih loh Bu Lili. Wah hebat. Nggih, monggo kalau mau fokus di uji. Ya, nggih. Mungkin ya terima kasih banyak Bu Lili. Mungkin kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ditujukan untuk Bu Dwi ya. Di sini 5 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan terlebih dahulu untuk dari Bu Sayi Hatiningsih. Di sini ada pertanyaan, jika menyusui ibu lebih dari 3 tahun, apakah akan mempengaruhi gut microbiota pada bayi? Ya silahkan untuk Bu Dwi bisa dijawab terlebih dahulu. Iya, terima kasih Mbak Miftah. Tadi sebenarnya saya juga mau menyampaikan ke Mbak Lili, penelitiannya bagus banget. Tadi keburu Bu Lili udah pergi duluan. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang tadi terkait dengan gut microbiota, kalau misalnya masih menyusui sampai 3 tahun, apakah mempengaruhi gut microbiota? Saya boleh sedikit mengomentari pertanyaan tadi untuk Bu Lili juga ya Mbak Miftah ya. Jadi sebenarnya Bu, silahkan. kalau iya, jadi kalau kita untuk menjaga kesehatan dan keberagaman mikrobiota saluran cerna, betul sekali. Jadi saya sekalian juga mempromosikan probiotiknya Bu Endang. Jadi kita minum probiotik, kemudian juga makan yang prebiotik supaya nanti bisa difermentasi, kemudian menghasilkan metabolit yang penting bagi usus. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah tidak minum antibiotik sembarangan. Karena antibiotik seperti kita ketahui juga mempengaruhi konsorsium gut microbiota, dan minum antibiotik itu dengan tidak rasional atau tidak bijak itu sangat mempengaruhi diversitas dan juga jumlah. Dan untuk mengembalikan supaya kembali normal lagi itu lama, tidak sebentar. Sehingga mungkin selain makan atau minum probiotik dan juga makan prebiotik, yang satu lagi adalah tidak minum antibiotik kalau tidak ada indikasinya. Itu penting sekali. Kelihatannya sepele, tapi kadang-kadang
Kalau di Indonesia karena antibiotik itu gampang sekali ya dapatnya. Jadi mungkin itu yang ingin saya komentari. Kemudian pertanyaan dari Ibu Sai yang terkait dengan apakah menyusui lebih dari 3 tahun akan mempengaruhi gut mikrobiota bayi, tentu saja. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau air susu ibu saja diberikan tentunya diversitas daripada mikrobiotanya tidak akan sebanyak kalau misalnya kemudian bayi itu sudah diberikan makanan tambahan. Tentunya nanti akan mempengaruhi jumlah dan juga diversitas gut mikrobiotanya. Mungkin kira-kira gitu Mbak Mim. Oh iya, Ibu. Halo? Jelasan dari Bu Dwi sudah sekaligus. Halo. Halo, Halo, apakah suara saya terdengar? Halo. Iya, Mbak Miftah, sorry, apakah suara saya terdengar? Ini karena di kampus lagi ada. Oh, terdengar. Tadi udah Iya, sudah suara ini ya. Bu Dwi Sudah jelas. Iya, iya, oke. Iya, Terdengar, Ibu dari Dwi saya suaranya. demikian sih Mbak Miftah. Nggih. Oh iya, terima kasih Bu untuk jawaban kita sekaligus menjawab dari pertanyaan Bu Rita ya. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ana Fajar. Apakah sudah vaksin imunisasi yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas terhadap gangguan pencernaan? Silahkan Bu Dwi. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin yang bisa saya komentari untuk pertanyaan ini, apakah ada imunisasi yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas pada gangguan pencernaan ini, karena luas sekali. Kalau misalnya yang saya ketahui, sepanjang saya ketahui, kalau misalnya gangguan pencernaan itu disebabkan oleh infeksi, misalnya oleh rotavirus, tentu sudah ada vaksinnya. Tapi untuk apakah bisa untuk gangguan pencernaan misalnya tadi terkait dengan imunitas seperti IBD, mungkin saat ini vaksinnya sedang dalam penelitian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Miftah. Ya, baik Bu. Dan ini pertanyaan terakhir ya ini, gongnya dari Ibu Trisha. Ini ada pertanyaan secara sederhana. Aduh, nggak berani jawab saya. Kalau Prof. Trisha nggak berani saya jawabnya. Oh, pertanyaan sederhana ini loh. Silakan Mbak Miftah. Ini ada ya, sekaligus menutup sesi diskusi. Ada pertanyaan dari Bu Trisha, bagaimana kita menjaga agar sistem imun kita itu pas, tidak terjadi sistem imun yang berlebih seperti terjadinya cytokine storm. Silahkan Bu Dwi, bisa dijawab. Iya, terima kasih Mbak Miftah. Terima kasih Prof. Trisha atas pertanyaannya. Aduh, sebenarnya agak-agak takut jawabnya ya. Ini sepanjang yang saya ketahui ya Prof. Sisanya pasti Prof sudah tahu sebenarnya ini ujian ini. Enggak, ini loh kan sering ditanya itu khawatir kalau berlebihan gitu loh. Sekarang ini kan banyak upaya untuk meningkatkan sistem imun. Sistem imun, iya. Ayo makan yang bisa meningkatkan sistem imun gitu kan. Apa-apa harus meningkatkan sistem imun. Nah, tapi ada cytokine storm itu bagaimana gitu loh. Ini mohon pencerahan. Waduh, mudah-mudahan bisa membantu sedikit ya, Prof. Ya, kembali lagi sebenarnya ke prinsipnya, sebenarnya tubuh kita itu sudah disetting sedemikian rupa ya oleh Yang Maha Kuasa supaya kita itu dalam situasi homeostasis. Jadi dalam situasi yang seimbang. Jadi antara seperti kalau misalnya di sistem imun antara yang pro-inflamasi dengan yang anti-inflamasi itu sebenarnya sudah seimbang. Sepanjang tidak ada invasi atau yang situasi yang menyebabkan sesuatu itu menjadi berlebihan atau yang regulasinya menjadi nurun. Nah, kalau yang pada cytokine storm ini biasanya disebabkan oleh karena salah satunya misalnya oleh karena adanya infeksi. Ya salah satunya adalah infeksi virus COVID gitu misalnya. Virus SARS-CoV-2 atau kan COVID-19. Nah, pada situasi itu memang terjadi induksi atau terjadi stimulasi yang berlebihan dari proinflamasi sehingga terjadi cytokine storm, apalagi virulensi ataupun keganasan dari virusnya itu tinggi, terus badan kita belum punya memori terhadap virus itu, otomatis badan kita jadi menghasilkan proinflamasi yang sangat berlebihan. Tetapi kalau kita misalnya mengkonsumsi sesuatu, apalagi yang sifatnya seperti misalnya tadi probiotik gitu, dalam tubuh kita juga kan pasti nanti akan mengalami apakah ini nanti self atau non self. Jadi
artinya tidak akan terjadi reaksi yang berlebihan oleh karena nanti ada proses regulasinya. Dan jangan lupa juga kalau kita mengkonsumsi sesuatu itu kan akan juga ada proses wash out. Tidak semua akan diam di dalam suatu tempat di saluran cerna atau diserap. Jadi mungkin kira-kira begitu, Prof. Mudah-mudahan bisa menjawab, Prof. Ya, oke. Jadi aman ya. Tubuh kita Nggih, itu paham gitu ya sebetulnya nggih. Iya, terhadap Prof. serangan-serangan dari luar, sudah mengatur dirinya sendiri gitu ya. Nah, betul, Prof. Iya. Oke. Jadi kalau kita mau bikin manusia makanya susah, Prof. Karena saya sendiri kalau saya pikirkan hebat sekali Tuhan itu ya. Jadi Ya, sel imunitas kita bisa bekerja sendiri secara iya, otomatis iya, tanpa betul, kita betul. pikirkan Sudah main orkestra sendiri. sendiri. Iya, Prof. Mudah-mudahan bisa Terima menjawab ya, kasih. Prof. Terima Terima kasih Bu Dwi. kasih. Ya, Nggih. monggo Mbak Miftah. Saya silakan saya kembalikan ke Mbak Miftah. Iya, terima kasih banyak untuk Bu Dwi dan juga Bu Lili tadi sudah menjawab pertanyaan baik ya. Nah, sekarang mungkin sesi diskusi bisa kita akhiri. Mohon maaf untuk para peserta yang lain, pertanyaannya belum sempat terjawab karena